Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah kimia sekolah 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal laju reaksi. Nah, kita akan membahas 5 soal laju reaksi yang sudah dikirim kepada saya. Mari kita bahas untuk soal yang pertama. Ini soalnya berasal dari kisi-kisi SKL Kimia Fisik 2012 ya. Data hasil percobaan reaksi seperti berikut. Nah, order reaksi total dari percobaan di atas adalah, sekarang kita akan menentukan order reaksi total dari reaksi tersebut. Nah, mari kita cari dulu. Nah, ada konsep yang perlu saudara ingat di dalam mencari order ya. Kita buat persamaan reaksi dulu. Persamaan reaksi yaitu kan V sama dengan K dikali konsentrasi reaksinya, misalnya A pangkat X dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan Y. Nah, ini persamaan laju yang perlu saudara ingat. Karena ini yang akan berguna untuk mencari order reaksi seperti itu. Nah, di sini ya kita akan mencari dulu, itu yang akan kita cari itu adalah order reaksi dari order reaksi NO dulu ya. Kita akan mencari order reaksi NO. Ketika kita ingin mencari order reaksi NO ya, maka yang harus kita perhatikan adalah konsentrasi awal dari H2, di mana kita harus mencari konsentrasi awal H2 yang memiliki konsentrasi yang sama, sehingga nanti H2 tadi itu bisa pembaginya, karena dia dibagi hasilnya jadinya satu seperti itu ya. Nah, ini yang kita pilih adalah berarti percobaan 1 dan percobaan 2. Sehingga di sini ketika kita akan menuliskannya, maka di sini kalau mau kita tulis ya, itu adalah saya dari atas saja nanti ke bawah ya. Berarti V1 per V2, kita ambil data 1 dan data 2. Maka di sini K per K, saya membuatnya itu pernya itu per masing-masing ya. Berarti di sini konsentrasi NO kan ya. Konsentrasi NO pada percobaan ke-1 per konsentrasi NO pada percobaan ke-2. Ini berarti pangkat X kemudian dikali dengan konsentrasi dari H2 pada percobaan ke-1, kemudian konsentrasi H2 pada percobaan kedua pangkat Y. Nah, sekarang di sini V1 dan V2. Kita isi angkanya 2,6 kali 10 pangkat min 5 per 1,0 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan, ini kan K bisa dicoret karena sama konstantanya. Maka di sini NO pada reaksi yang pertama itu adalah 6,4 kali 10 pangkat min 3 per 12,8 kali 10 pangkat min 3. Ini saya satukan saja X-nya ya, pangkat X. Sama ya hasilnya. Kemudian di sini ada 2,2 kali 10 pangkat min 3. Oh, mepet sekali ya. Per 2,2 kali 10 pangkat min 3. Ini saya kurung lagi, dipangkatkan dengan Y. Nah, seperti itu. Maka di sini jadinya ini berarti kan 2,6 kali 10 pangkat min 1. Ini kan min 1 ya. Saya ganti warna penanya hitam ya. Kemudian ini kalau kita lihat nih sama nilainya semua kan, maka ini kan 1 nih. Ini jadinya sama dengan ini 6,4 kali 10 pangkat min 3 per 12,8 kali 10 pangkat min 3. Maka 6,4 dibagi dengan 12,8 itu sama dengan 1/2. Ya kan ya? 1/2 pangkat X. Kan begitu. Maka ini ya, 6,4 dibagi 12,8 ya, 1/2 pangkat X. Atau kalau tidak mau kita buat 1/2, kita jadikan, karena ini 2,6 kali 10 pangkat min 1, ini kita buat 0,5 saja. Setengah itu sama dengan 0,5 pangkat X. Maka di sini jadinya ya ini kan 0,26 kan, sama dengan 0,5 pangkat X. Maka di sini ini kan sama dengan 0,5 pangkat 2. Ya, karena 25 ini kan 26 ini dekat dengan 25, komanya
sangat dekat nih nilainya. Oke, kemudian ini 0,5 pangkat X. Sehingga X itu akan sama dengan nilainya sama dengan 2. Nah, di sini order reaksi dari NO itu adalah 2. Sekarang bagaimana kalau order reaksi dari H2 itu tadi? Nah, saya sudah mencoba terlebih dahulu ya. Saya testing ini cara menghitungnya. Ternyata di sini ada beberapa kesalahan, ada sedikit kesalahan di dalam soalnya. Kenapa saya katakan ada sedikit kesalahan di dalam soalnya? Itu dari segi pangkatnya, ya. Dari segi pangkatnya. Di sini kita perhatikan, nanti kita akan coba mencarinya, tapi setelah saya cari-cari itu hasilnya tidak ketemu. Tidak ketemu, bahkan ketemu sih tapi kita menggunakan yang namanya logaritma. Nah, jadi aneh saja ketika kita membahas membahas laju reaksi, tetapi untuk mencari ordernya itu kita menggunakan persamaan di dalam logaritma. Seperti itu. Nah, ini sedikit saya perbaiki untuk soal ini ya. Ada perbaikan sedikit di sini. Itu untuk pangkat. Ya, untuk pangkatnya di mana di sini pangkat pada percobaan percobaan pertama ini diubah menjadi min 3 ya. Ini pangkatnya saya ubah jadi min 3. Kenapa? Karena kalau dengan min 5 itu tidak ketemu jawabannya. Kalau nanti saya fotokan kepada saudara hasil pencarian saya dengan menggunakan ini pangkat min 5, di mana nanti hasilnya itu berkoma ya, berkoma dan itu hasilnya 7. Jadi order reaksi dari H2 itu 7. Gak mungkin kan 7 tambah 2 9. Ini gak ada opsinya di sini. Oke, bisa dipahami itu. Nah, saya sudah melihat juga di di soal ini ya. Saya coba cari, itu ada ketemu kunci jawaban. Nah, itu juga di kunci jawabannya ini bukan min 5 tetapi min 3. Oke. Untuk order reaksi yang H2 maka kita pilih di sini. Kalau yang ini tadi kita pilih data 1 dan 2. Kalau yang untuk order reaksi H2 maka kita pilih di sini saya pilih, berarti kita pilih data dari 1 dan 3. Kenapa? Karena NO-nya sama. Maka di sini jadinya berarti V1 per V3 itu akan sama dengan K tadi ya, K per K konsentrasi dari NO pangkat X sama saja ya. Nah, ini saya hapus saja deh ya. Kita langsung saja, saya nggak tuliskan rumus lagi, tapi yang jelas saudara sudah tahu kita pilih data 1 dan 3. Oke, kita pilih data 1 dan 3, maka di sini V1 dan 3 6,4 kali 10 pangkat min 3 per 6,4 ini NO ya, kali 10 pangkat min 3, ini pangkat X ya, pangkat 2 ya, pangkat 2. Karena ini order reaksinya sudah ada. Ini V-nya lagi. Maaf ya, ini saya tulisnya terbalik. 2,6 kali 10 pangkat min 3 per, ini V ya, per 5,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke. Ini dikali dengan 2,2 kali 10 pangkat min 3 per 4,4 kali 10 pangkat min 3. Ini dipangkatkan dengan Y. Nah, ini kan 1 kuadrat ya, 1 ya kan ya. Nah, maka di sini 2,6 dibagi 5,1 ini kan sama dengan 1/2. Ya, itu sama dengan 1/2. Maka di sini adalah 1/2 sama dengan ini juga 1/2. Ya kan, ini Y ya. Pangkat Y. Maka ini juga 1/2 pangkat Y. Sehingga di sini hasilnya Y itu Y ya. Y itu sama dengan 1. Nah, maka order reaksi totalnya itu adalah X tambah Y itu berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Ketemulah hasilnya C. Jadi ini kita ubah soalnya. Kenapa? Ketika kita tidak ubah maka jawabannya tidak akan ketemu. Oke, bisa dipahami ya.
Nanti saya akan share bagaimana nanti kita bisa mencari Y-nya, tetapi dengan menggunakan persamaan logaritma yang hasilnya itu sampai ke 7, seperti itu. Oke, ini soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2. Dari Forum Tentor Indonesia 2018, The King, Bedah Kisi-Kisi UN dan USBN SMA IPA Yogyakarta. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius laju reaksi berlangsung 8 menit, maka laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius adalah. Nah, hal yang perlu saudara ketahui di sini, di soal ini adalah mengenai berarti di sini mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, kita harus tahu dulu hubungan antara suhu dan laju reaksi. Kita buat hubungan antara suhu dan laju reaksi. Bagaimana hubungannya? Itu dalam rumus di mana T2 waktu kedua itu sama dengan waktu ke-1 itu dikali dengan 1/n. Ya, 1/n ini berapa kali kenaikannya? N itu berapa kali kenaikannya? Pangkat delta T per A. Di mana A itu adalah berapa kenaikan suhunya. Oke. T2 itu adalah waktu yang kedua, T1 adalah waktu awal, N itu adalah berapa kali lipat cepatnya, kecepatannya bertambah, kemudian delta T perubahan suhunya, sementara A itu adalah kenaikan suhu. Maka di sini ya, kita berarti sudah tahu T2-nya itu ini sebagai T2. Ini kan berarti sebagai T2 itu waktu ya. Ini sebagai T besar yang kedua maksud saya. Ini T besar yang ke-1. Ini adalah T kecil 1. Yang ditanyakan T kecil 2 berapa? Kan begitu. Nah, ini adalah A dan ini adalah N. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. T2 yang ditanya sama dengan T1 itu adalah T kecil 1 8 menit, kan gitu. 8 menit. Maka di sini dikali 1/n, n-nya itu adalah berapa kali? Ini bukan, ini yang A ya, terbalik. Ini A, ini baru N. Nah, mohon maaf ya, terbalik. Berarti ini 1/2 ya, 1/2 pangkat delta T berarti 50 dikurangi dengan 20 ya, derajat Celcius. Oke, derajat Celcius per ya, ini pangkat ya, per 10 derajat Celcius. Maka kan ini derajat Celciusnya bisa kita coret ya. Derajat Celciusnya sudah kita coret. Maka di sini T2 sama dengan 8 menit dikali dengan setengah, pangkat berapa? 50 kurang 20 itu 30. 30 bagi 10 3. Berarti pangkat 3. Maka di sini T2 sama dengan 8 menit dikali 1/8. Maka di sini 8 sama 8 habis, maka di sini T2 sama dengan 1 menit. Maka di sini jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami? Lanjut kita soal nomor ketiga. Di soal nomor 3 yaitu pada reaksi H2O2 ditambah 2 imin ditambah 2H+ menghasilkan 2H2O ditambah I2. Konsentrasi H2O2 berubah dari 1 molar menjadi 0,95 molar dalam waktu 100 detik. Perubahan laju imin dalam molar detik min 1 sebesar. Nah, maka di sini hal yang perlu saudara perhatikan di sini adalah untuk mencari ini konsep laju dulu. Kita tahu bahwa di dalam pengertian laju reaksi itu sendiri, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau penambahan hasil reaksi atau produk per satuan waktu. Maka di sini kan sering dirumuskan dengan minus delta R, kan begitu ya? Ya. Bukan delta R nih, minus R berarti minus konsentrasi reaktan
per satuan waktu, berarti per delta T. Maka di sini berarti kan tadi reaktannya berubah. Ya. Pengurangan, ini maksudnya pengurangan ya, delta R. Maka delta reaktan. Maka di sini laju reaksinya kan tadi yang ditanya adalah perubahan laju imin. Nah, maka dapatnya adalah ini kan konsentrasinya berubah, ini saya buat negatif. Kenapa? Karena perubahannya itu kan dari 1 molar menjadi 0,95. Yang namanya delta berarti kan yang akhir dikurang yang awal. Makanya di sini kita pakai tanda pakai tanda negatif, ini yang menandakan pengurangan sehingga nanti hasilnya tidak menjadi negatif. Paham ya? Maka di sini pengurangan dari berapa tadi molar keduanya, ini kan M2. Ini adalah M1. Maka di sini 0,95 dikurang dengan 1. Saya buat di luar satuannya molar dibagi dengan delta T. Delta T-nya adalah 100 detik. Seperti itu. Maka di sini 0,95 dikurang 1 itu kan minus. Minus 0,05 dikali minus lagi dapatlah 0,05 molar per 100 detik. Maka di sini hasilnya 0,05 itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian ini kalau naik ke atas kan berarti tambah lagi kali lagi 10 pangkat min 2 lagi kan. Maka ini jadinya saya ganti saja langsung 5 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Atau ini bisa kita buat sebagai bagi 100 ini ya. 0,05 per 100 detik ya. Jadi dapatnya tuh 5 kali 10 pangkat min 4. Ya, 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini yang ditanya adalah perubahan laju imin dalam molar per molar detik min 1. Dapatlah di sini 5 kali 10 pangkat min 4 molar detik. Ya. Nah, ini untuk yang V-nya V siapa? Ini VH2O2 ya. Ini H2O2. Untuk yang ini, untuk H2O2 yang ditanyakan perubahan laju imin. Mohon maaf, ini yang ditanya imin. Yang kita cari ini tadi adalah H2O2 ya. Jadi ini adalah laju reaksi untuk H2O2 itu maksud saya. Sekarang berarti untuk laju reaksi dari imin itu sendiri ya. Imin itu berarti kita lihat koefisiennya. Berarti di sini koefisien imin dibagi dengan koefisien H2O2 itu dikali dengan laju reaksi dari H2O2. Maka di sini koefisien imin berapa? Koefisien imin itu kan 2. 2. Berarti H2O2 itu berapa koefisiennya? 1. 2 per 1 kali laju reaksi H2O2. Laju reaksinya berapa tadi? Ini kan yang kita dapat. Yang kita dapat adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Ya, dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Kan begitu? Nah, maka di sini dapatnya 2 kali 5 kan 10. 10 kali 10 pangkat min 4 dapatnya 10 pangkat min 3 molar per detik. Ini sama dengan 0,001 molar per detik. Sehingga ini jawabannya adalah E. Oke, jadi yang kita cari pertama tadi adalah laju reaksi H2O2 ya. Baru kita cari laju reaksi imin karena yang diketahui itu kan konsentrasi H2O2. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, ya, jika laju penguraian NO2 menjadi gas NO dan gas O2 adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit, maka laju pembentukan gas NO adalah berapa molar per menit. Nah, di sini hal yang perlu saudara ingat adalah ketika kita mau mencari tadi laju reaksi, maka kita lihatlah perbandingan nanti untuk laju pembentukan ataupun penguraian kita lihat adalah perbandingan koefisien. Maka di sini hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat reaksinya. Karena ini penguraian maka NO2 itu akan terurai menjadi NO ditambah O2. Maka di sini kan kita setarakan dulu reaksinya.
O-nya di sini ada 2, di sini ada 3, maka ini kan setengah. Supaya tidak terjadi pecahan, maka ini saya kali 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 NO2 ya, menghasilkan 2 NO ditambah O2, kan begitu. Maka di sini jadinya ya, ketika kita ingin mencari laju pembentukan NO, karena di sini sudah diketahui laju penguraian NO2, maka di sini jadinya V dari NO2 itu per V dari NO itu sama dengan koefisien NO2 tadi berapa? Koefisien NO2 ya dibagi dengan koefisien dari NO. Maka di sini ya, kalau kita cari hasilnya VNO2 itu kan tadi adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Kan begitu. Maka di sini per yang ditanya adalah VNO sama dengan koefisien NO2 berapa? Koefisien NO2 itu adalah tadi 2, ini 2. Kemudian koefisien NO juga 2, maka ini akan sama hasilnya 2 per 2. Maka VNO itu akan sama dengan, ini kan 1 nih, maka VNO itu sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Jadi laju pembentukan dan laju penguraian itu akan sama, yaitu 1,4 kali 10 pangkat min 3. Itu untuk soal nomor 4. Lanjut kita masuk kepada soal nomor 5. Nah, di sini ada hal yang agak aneh. Kenapa? Karena nanti kita menemukannya dalam bentuk negatif. Karena di sini datanya ini agak sedikit kita lihat datanya tidak beraturan ini. 36 ke 18 ke 9 naik lagi ke 18 naik lagi ke 36. Seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu ini apakah datanya teracak-acak atau bagaimana, atau memang seperti ini apa adanya. Sekarang dia ditanya adalah tingkat reaksi totalnya. Maka di sini kita lihat ya. Kita buat di sini sama seperti tadi, kita cari dulu, yang kita cari adalah order reaksinya ya, karena ditanya adalah tingkat reaksi totalnya. Maka berarti di sini kita cari dulu order reaksinya, berarti order reaksi untuk si A. Di sini ya, order reaksi dari si A itu ya, itu yang kita cari adalah berarti B yang sama. Maka di sini saya ambil 1 dan 2. Nah, maka di sini V1 per V2 ya, itu sama dengan, kan tadi sama seperti tadi ya, K dikali dengan konsentrasi A per konsentrasi A, ini kan X dikali dengan konsentrasi B, ini Y per konsentrasi B kali Y. Maka di sini V1 itu adalah 36, V2 ada 18, ini K-nya bisa kita coret, A yang 1 adalah 0,1 per 0,2 ya, kemudian pangkat X, B-nya itu adalah 0,2 per 0,2, itu pangkat Y, maka ini bisa kita saling menghabiskan, dapatnya 1. Kemudian di sini adalah 36 bagi 18 itu adalah 2, maka di sini adalah 1 per 2 pangkat X. Nah, di sini yang mengherankan itu adalah ini kan kalau begini kan ini bisa seperti ini. Ini kan sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat X, kan begitu. Sehingga ini kalau misalnya kita cari ya, ini dapatnya jadinya, ini saya naikkan sedikit ya. Oke, ini kalau misalnya kita cari, ini kan dapatnya 2 sama dengan 2 pangkat min X, kan begitu. Sehingga min X itu sama dengan 1. Maka X sama dengan min 1. Jadi aneh ya. Kenapa kok dapatnya order reaksinya minus? Nah, itu enggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kita carilah untuk order reaksi dari si Y. Oke. Di sini kita berarti yang akan kita pilih itu adalah terserah mau ngambil yang mana, berarti kita cari yang A-nya itu sama.
Karena di sini ada beberapa, ada 34, ada 35, ada 45, maka saudara boleh pilih yang mana saja. Kita pilih yang 34 saja ya. Kita pilih yang 3 dan 4, maka di sini V3 per V4 itu akan sama seperti tadi rumusnya. A di sini ini pangkatnya sudah jadi minus 1 ya. Kemudian B, berarti B-nya itu adalah Y masih per B. Konsentrasi B itu Y. Oh, miring-miring tulisan saya ya. V3 itu adalah 18. Kemudian V3 18. V3 itu 9 per 18. K-nya bisa kita coret. A-nya itu adalah 0,4 per 0,4 pangkat min 1 dikali dengan B-nya itu adalah 0,2 per 0,1 dipangkatin Y, kan begitu. Maka di sini jadinya ini habis. Nah, berarti 1/2 kan begitu sama dengan 2 pangkat Y. Nah, ini balik lagi kayak tadi kan. Berarti ini kan sama dengan 2 pangkat min 1. Sama dengan 2 pangkat Y. Maka Y sama dengan min 1. Nah, ini yang saya katakan kok jadinya negatif. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak tahu ini kenapa nih datanya seperti ini. Ya, oke. Berarti kalau ditanya reaksi totalnya ya berarti X tambah Y. X tambah Y berarti minus 1 tambah minus 1 sama dengan minus 2. Karena nggak ada minus di sini berarti ini saja 2. Oke. Nah, ini nanti saudara boleh cari lagi ya, kita bisa sharing ini kenapa seperti ini. Mana tahu nanti ketemu bukunya ya, buku Eptanasnya apakah tetap 2 di sini atau bagaimana. Karena kalau secara matematisnya seperti ini harusnya begitu. Ya, seperti ini karena kan ketika kita bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama maka pangkat itu akan sama seperti itu ya. Bisa kita jadikan persamaan itu sama dengannya gitu loh. Paham ya? Maka di sini dapatnya minus 1 karena nggak ada minus ya berarti 2 ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pertemuan ke-7 untuk soal laju reaksi. Mudah-mudahan nanti saudara bisa lebih memahami tentang konsep laju reaksi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.